Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya 12. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya, Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok, gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Ngomong yang keras. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya. Ngomong yang keras. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya 12. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, gitu, divonis 3 tahun, gitu, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya, Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok, gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Ngomong yang keras. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Mustafa Turi Muhammadul Abdi Madani Ahlu Baitil Mustafa Turi Muhammadul Abdi Madani Syufi'u dibaca dengan hati. Memusuhi Ahlul Bait celaka, memusuhi sajad celaka, memusuhi habaib celaka. Amin. Mustafa Turi Muhammadul Abdi Madani Ahlu Baitil Mustafa Turi Muhammadul Abdi Madani Syufi'u dibaca dengan hati. Memusuhi Ahlul Bait celaka, memusuhi sajad celaka, memusuhi habaib celaka. Amin. Mustafa Turi Muhammadul Abdi Madani Ahlu Baitil
celaka, memusuhi habaib celaka. Amin. Amin. Mustafa Nuri Muhammadullah Madani Ahlu Baitil Mustafa Nuri Muhammadullah Madani Syufihu Dilhaju Min Suri Mitlama Qadajani Sunani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, seminggu terakhir ini bisa dikatakan berita tentang ijazah potong Jokowi menjadi sangat meriah sekali. Kemungkinan Jokowi sekeluarga beserta para ternaknya tidak menyangka sama sekali dengan perkembangan yang cepat sekarang ini. Jerih payah dan perjuangan tanpa lelah Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Ahmad Khazinuddin, Kurnia, Taufik Bahaudin, Marwan Batubara, dan tokoh-tokoh lainnya mulai menampakkan hasil seperti diinginkan, yaitu kebenaran dan keadilan akan keluar sebagai pemenang. Saya juga harus menyebut Bambang Tri dan Gus Nur itu juga termasuk yang telah mengelurakan ijazah palsu ini. Nah, rangkaian kebohongan, penipuan, dan penjungkir balikan fakta oleh Jokowi tentang skandal ijazah palsu dan berbagai skandal korupsi lainnya yang melibatkan anak-anak serta menantunya, insya Allah bisa berakhir lebih cepat, insya Allah. Di dunia ini tidak ada kebohongan yang tidak terkuak, kezaliman yang tidak hancur, kelicikan dan kebusukan yang tidak terbongkar. Cepat atau lambat, kebohongan, penipuan, dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Kegelapan malam sirna setelah fajar mulai menyingsing. Nah, pada 8 Mei lalu, Jokowi sambil menenteng ijazah aslinya, tanda petik, ya, dengan diantar para kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim di Jakarta. Dia menunjukkan ijazah aslinya dengan harapan masyarakat berhenti membongkar ijazah palsunya. Saya sedikit heran dan kasihan Jokowi seperti anak SD kelas 5 menyangka bahwa dagelannya itu bisa menghentikan para pemburu ijazah palsunya itu. Kesimpulannya cuma satu, Jokowi sedang bingung. Disangkanya langkah bodohnya itu bisa meyakinkan mereka yang sudah menguliti ijazah bodongnya itu secara ilmiah bisa dibodohi oleh Jokowi yang makin hari makin mendemonstrasikan kedunguannya. Kita tidak mengira bahwa Pak Kasmujo selama ini merasa tertekan dan galau perasaannya karena ditekan Jokowi alias Mulyono untuk berbohong bahwa dia adalah pembimbing penulisan skripsinya Mulyono. Ternyata hal ini hanya tipuan Mulyono belaka. Kunjungan mendadak Jokowi ke rumah Kasmujo pada 12 Mei ternyata menjadi hari pengapesan Jokowi. Benar-benar Jokowi apes. 13 Mei itu hari celaka, hari sial. Karena Jokowi suka klenik, angka 13 memang dianggap angka sial. Nah, bagi orang yang bertauhid, semua angka sama, semua hari sama, won wage, kliwon, legi, dan paing sama saja. Nah, kita semua berterima kasih pada Pak Komardin, advokat dari Makassar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman supaya pimpinan UGM yang terdiri dari rektor dengan 4 pembantu rektor dan dengan Fakultas Kehutanan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan di sidang Pengadilan Negeri Sleman pada insya Allah tanggal 22 Mei nanti. Di samping itu, dia akan menuntut UGM untuk membayar kerugian negara sebesar 1.069 triliun rupiah karena kegaduhan ijazah palsu Jokowi yang semakin ruwet telah ikut memukul nilai tukar rupiah berhadapan dengan dolar. 1.000 sekian triliun rupiah itu akan diberikan ke negara, bukan untuk dirinya. UGM tentu tidak punya uang sebanyak itu.
Tetapi UGM bisa minta Jokowi. Kalau Jokowi kira-kira punya, entah dari mana, buktinya bisa membiayai ternaknya yang berjibun, dan untuk membiayai perjalanan Jokowi dan para ajudannya di dalam maupun luar negeri. Nah, kembali ke sidang di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei nanti, Pak Kasmujo akan bicara jujur apa adanya. Pak Kasmujo yang sudah sepuh itu, yang telah berusia 77 tahun, tidak tergiur tawaran Jokowi untuk mencarikan advokat yang akan mendampinginya di pengadilan. Terus Pak Kasmujo panjenengan sampun leres boten sisah nuruti kekajenganipun sederek Jokowi. Jadi bravo Pak Kasmujo, panjenengan betul-betul mengambil sikap yang tegas. Jadi bicara jujur saja apa adanya. Jangan sekali-kali meniru Jokowi. Biar Jokowi saja yang terjungkal beserta para bolodupanya. Pak Kasmujo justru bisa menjadi justice collaborator dan mempercepat penyelesaian huru-hara ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, tidak kurang dari Bu Megawati dan Ketua DPP PKB Daniel Johan sudah meminta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya agar masalah yang dibuat oleh Jokowi semakin jelimet dan ruwet itu segera selesai. Jadi kurang apa lagi Mas Jokowi? Jadi ayo dong Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum, karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Nah, mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis lewat proses pengadilan